Assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Wahyu Gudro Pakubumi. Ini kita membagikan trik teman-teman, ini cara membuat gagang parang atau gagang mandau. Nah, jadi ini ini sudah kemarin kita belah sama senso batang ranting-ranting rambutannya agak besar atau yang kecil. Jadi ini kita ratakan dulu teman-teman. Nanti setelah teman-teman tahu, kita ratakan, nanti baru kita, orang bilang itu kita bakar teman-teman. Nah, ini kita ratakan dulu teman-teman. Nah jadi ini teman-teman diratakan dulu rambutan ini, batang rambutan ini. Nah batang rambutan ini. Jadi nanti ini kita bakar, saya bilang ini nanti. Nah, jadi ini teman-teman nanti kuat bukan main teman-teman. Nanti ini caranya membuat gagang mandau atau gagang parang itu melebihi daripada akar yang biasa itu kuatannya. Nah, sekarang kita kupas dulu teman-teman ini. Nanti setelah ini baru kita siapkan api, tadi kita bakar. Ini agak tebal teman-teman, jadi agak lama nih kita bakar. Nanti ke kemon dulu kita bakar teman-teman lah. Oke teman-teman. Nah, ini sudah kita siapkan teman-teman pembakaran ini teman-teman. Nah, teman-teman lihat kan ini pembakarannya ini. Nah, jadi kita bakar ini, kita bakar dulu teman-teman. Nah, jadi setelah kita bakarnya teman-teman, baru kita bakar ini tadi. Nah teman-teman, dibakar ini. Nah juga teman-teman, ini tadi orang bilang itu sudah kita kemarin mau kita bakar juga teman-teman. Nah, jadi dibakar dulu. Nah, ini agak lama soalnya agak tebal. Nah, ini kita bakar juga nih untuk mandau teman-teman. Ini orang bilang mandau kecil, nanti biar istilahnya itu orang bilang itu dari ranting rambutan, tapi nanti kuatnya bukan main teman-teman. Soalnya kita bakarin teman-teman, dia keluar busa. Nah, ini seperti busa sih teman-teman. Ini ada busa teman-teman. Nah, contoh begini. Nah, ini ada busanya teman-teman. Nah, ini jadi busa ini teman-teman dikeluarkan dulu. Jadi nanti kayu itu orang bilang itu mati nanti dia. Anggaplah kena open gitu. Nah, jadi kita bolak-balik begini teman-teman. Kita ratakan panasnya itu. Kalau sudah dia panas atau di luarnya itu kayak agak hangus teman-teman, nanti ini sudah bisa digunakan teman-teman nanti ini. Nah, tinggal kita merakit lagi teman-teman nanti. Nah, gitu teman-teman. Nah, contohnya teman-teman. Nah, seperti ini nih, angus sudah. Nah, kalau sudah angus ini sudah top teman-teman ini. Nah, kita bakar lagi teman-teman ini. Nah, jadi orang bilang itu nanti ini teman-teman bisa, orang bilang itu apa, menguntungkan kita nanti ini. Nah, jadi ini agak tebal sih. Nah, jadi kita bakar aja teman-teman. Nah, biar kelihatan kayak gini, angus kanjeng nggak apa-apa, tapi dalamnya kita ambil nanti. Nah, kita balik teman-teman. Jadi kalau misalnya bikin gagang parang atau gagang kalau misalnya kayu seperti kayu rambutan
yang baru bisa kita baru dibakar teman-teman, baru tahu kalau sudah dibakar. Nah, kalau dibakar otomatis nanti dia memisit teman-teman. Ini orang bahasa kami itu tambah pisit lah itu nanti urat-uratnya itu. Jadi berhubung uratnya pisit, nah disitulah nanti orang bilang itu jadinya gagang parang itu kuat. Nah, jadi memang begitu prosesnya kalau saya bagikan trik teman-teman. Jadi batang apa aja bisa, yang agak kelihatan kayu keras baru kita bikin gagang parang teman-teman. Nanti kita ceritakan teman-teman nanti apa yang baik dari rambutan itu untuk gagang parang. Nah, ini sudah angus teman-teman. Ini kita angusin atas lagi, tapi dalamnya baik teman-teman. Nah, ini angus kan. Nah, ini baik sudah angus teman-teman. Nah, jadi urat-uratnya menjepit teman-teman. Ini menjepit. Dari setelah kita garap ke depannya baik teman-teman. Nah, jadi yang penting kita bakar bolak-balik begini. Nah, sambil orang bilang itu bikin air, rebus-rebusan apa, jarang-jarang banyak kalau bahasa kami itu kan. Jadi bisa itu untuk teman-teman nanti untuk kita bikin gagang parang sekalian. Nah, itu teman-teman itu. Iya teman-teman. Nah, teman-teman, ini tadi angus. Nah, angus teman-teman ini. Nah, ini angus nih teman-teman. Jadi ini nanti kita garap setelah tapi ini kita kupas teman-teman. Nanti ini dikupas lagi. Nah, jadi banyak kata hasilnya bikin. Nah teman-teman, nah teman-teman lihat hasil kita bikin. Nah, orang bilang itu ada tinggikan dulu teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat kayak ini. Nah teman-teman, ini bisa bikin mandau. Nanti kalau kita bikin mandau bisa begini, tapi kalau bisa bikin parang kita gini kan, itu teman-teman langsung kita lengkokkan begini, bisa bikin untuk parang atau lading. Nah begini, ini juga teman-teman, jadi kita bikin begini, ini nanti bisa dibikin begini, set itu jadi gagang parang atau gagang mandau. Nah, ini juga bisa gitu teman-teman. Ini kalau misalnya dibikin gagang mandau bisa kita potong sini, tapi kalau misalnya kita mau bikin orang bilang itu parang biasa, tinggal set sini kita buang di sini sama di sini. Jadi sudah gagang parang teman-teman. Nah, jadi ini banyak yang saya bakar. Nah, tapi ini saya ciptakan satu tadi untuk bakar Nah, tapi ini kurang sedikit. Enggak, kurang saya bakar sedikit tadi. Ini teman-teman agak kuning-kuning ini. Harusnya kayak gini. Nanti ini bikin gagang langsung. Nah, jadi enggak masalah teman-teman itu kalau rambutan itu orang bilang itu dibelah-belah dulu. Dibelah-belah, dikupas-kupas ranting rambutan atau batang rambutan, apalagi akarnya makin mantap teman-teman itu. Nah, jadi setelah dibakar kayak gini, jadi istilahnya itu ini kan seratnya sudah lengket, itu tambah menjepit dia. Jadi nggak pernah orang bilang itu kalau sudah dibakar ini nggak ada bancar teman-teman. Kalau bahasa kami nggak retak lagi dia. Kalau kita menggarap, kalau asal dari sebelum kita garap itu nggak kita panasin atau kita jemur, kita keringin, itu biasanya itu bisa teman-teman bisa retak, orang bilang itu retak atau bancar kalau bahasa kami itu. Nah, tapi satu pesan saya juga teman-teman ini, oke teman-teman ya, maklum ini namanya kontennya kita cerita teman-teman. Nah, di sini teman-teman, agak terang sedikit ya.
Nah, jadi saya cerita tadi teman-teman, istilahnya itu kalau yang ini, tapi ini masih panas teman-teman ini. Nah, jadi ini setelah kita potong, orang bilang itu kalau bisa itu alangkah baiknya setelah kita potong itu kan masih ada getahnya nih. Jadi ada getahnya itu langsung aja kita bakar. Jadi getah itu nanti keluar langsung dia puri-purinya mengecil teman-teman. Nah, jadi ada kekuatannya untuk bikin gagang parang, lading, ada kekuatan teman-teman, atau mandau. Nah, begini. Contohnya begini tadi, yang besar tadi teman-teman. Nah, dibakar. Jadi kita kupas bakaran teman-teman, kita kupas. Nah, setelah kita kupas nanti baru kita ini. Orang bilang itu kita ratakan. Nah, jadi begitulah cerita teman-teman. Artinya kalau mau bikin, tapi kalau mau bikin akar rambutan, alangkah baiknya yang bagus itu teman-teman dari akar rambutan lumuan, atau yang orang bilang itu rambutan yang enggak koyakan tapi lumuan lah. Nah, atau apalagi rambutan tuh tumbuh dengan sendirinya, bukan cangkokan, itu makin baik teman-teman. Nah, itu akarnya atau batangnya, rantingnya, tapi teman-teman. Pun kalau misalnya dia itu kuyakan pun baik-baik, tapi kan maksudnya itu lebih kuat lagi lah kalau misalnya lumuan teman-teman. Kalau cangkokan atau yang kuyakan atau yang enak dimakan itu agak lepas sedikit apa ngarannya itu ini batang rambutan teman-teman. Tapi kalau kita yang memakai kuyakan atau memakai yang lumuan, maksud saya itu nanti teman-teman banyak manfaatnya, itu kuat dia. Seratnya itu berputar patir teman-teman, bersilang-silang ini. Tapi kalau yang kuyakan itu agak seratnya itu atau uratnya itu kurang. Nah, itu keuntungannya kita kalau memakai batang rambutan atau akar rambutan, rantingnya. Tapi kalau setelah kita tatak hari ini, kalau bisa hari ini juga kita bakar. Begitu. Kayak paling minim lah hari ini motong, besok dibakar, jangan sampai dia kering di sini. Kalau sudah kering kita bakar itu akhirnya pecah dia puri-purinya. Nah, begitu teman-teman ya. Kurang lebihnya saya cerita tadi, semoga ada manfaat dan faedahnya bagi kita semua teman-teman. Bagi kita, saya ucapin ribuan terima kasih. Semoga semuanya aja bisa mau kita berbagi-bagi pengalaman teman-teman nanti ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Orang bilang itu berbagi-bagi cerita tadi. Sekian, saya ucapin ribuan terima kasih. Salam bagi saya pribadi, sesuku sebangsa senusantara. Akhir kata saya ucapin banyak-banyak terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman sehat dan sukses selalu. Oke teman-teman. Nah, ini barang teman-teman. Ini saudara kita teman-teman. Nah, juga ada dia. Nah, inilah teman-teman barangnya tadi. Hasilnya teman-teman. Nah, ini jurang baja parungannya. Oke teman-teman, salam sesuku sebangsa senusantara. Let's go.